Pernah kepikiran nggak, apa sih hubungannya rasa kecut dari lemon sama sabun yang licin di tangan? Jawabannya, itu semua tentang kimia, lebih tepatnya, asam dan basa. Dan ini tuh bukan cuma teori di buku teks loh, ini ada di sekitar kita setiap hari. Yuk kita bedah bareng-bareng rahasia di baliknya. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Pertama, kita bakal kenalan sama teori-teori dasarnya. Terus, kita belajar cara ngukurnya pakai skala pH. Habis itu, kita bakal coba ngitung-ngitung dikit. Bedain mana yang kuat, mana yang lemah. Dan terakhir, kita lihat apa yang terjadi kalau asam dan basa dicampur. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, teori asam dan basa. Biar gampang, anggap aja kita lagi belajar bahasa yang dipakai para kimiawan buat ngejelasin apa itu asam dan apa itu basa. Nah, bahasa yang paling awal dan paling simpel itu namanya teori Arrhenius. Gini intinya, kalau di dalam air, asam itu bakal ngelepasin ion H+. Sebaliknya, basa bakal ngelepasin ion OH-. Gampang kan? Tapi, ada tapinya nih. Teori ini punya satu syarat mutlak, harus ada air. Kalau pelarutnya bukan air, teori ini nggak berlaku. Ini kelemahan utamanya. Seiring waktu, definisinya berkembang. Muncullah teori Bronsted-Lowry. Nah, di sini sudut pandangnya beda. Kita nggak lagi ngomongin air. Fokusnya adalah pada transfer proton, si H+ itu. Jadi asam itu adalah donor proton. Dia yang ngasih. Sedangkan basa adalah akseptor proton. Dia yang nerima. Jauh lebih luas kan? Nggak harus di air. Yang penting ada serah terima proton. Dan inilah teori yang paling luas cakupannya. Teori Lewis. Ini benar-benar game changer. Oke, lupakan dulu soal proton. Sekarang kita ngomongin level yang lebih dalam. Pasangan elektron. Menurut Lewis, asam itu adalah akseptor atau penerima pasangan elektron. Sebaliknya, basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron. Kerennya, teori ini bisa ngejelasin banyak banget reaksi kimia yang dua teori sebelumnya nggak bisa sentuh. Jadi, kalau kita rangkum, kelihatan banget kan perkembangannya? Kita mulai dari Arrhenius yang spesifik banget harus di dalam air, terus naik level ke Bronsted-Lowry yang ngomongin transfer proton, sampai akhirnya ke Lewis yang paling umum, fokus ke pasangan elektron. Jadi, setiap teori baru itu memperluas definisi, bukan menggantikan total yang lama. Sip, kita udah paham definisinya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita ngukur sesuatu itu asam atau basa? Seberapa kuat? Nah, di bagian kedua ini kita bakal lihat perjalanannya. Dari yang paling simpel kayak kertas lakmus, sampai ke hitungan logaritma. Perkembangan alat ukurnya ini menarik banget loh. Zaman dulu, kita cuma bisa tahu ini asam atau ini basa pakai kertas lakmus yang warnanya berubah. Simple. Terus, kita mulai bisa dapat perkiraan angkanya pakai indikator universal yang warnanya macem-macem. Dan sekarang, cemplungin aja pH meter, langsung keluar angka presisi sampai ke desimalnya. Canggih! Nah, standar pengukurannya di seluruh dunia itu pakai yang namanya skala pH. Gampang banget bacanya. Skalanya dari 0 sampai 14. Apapun di bawah 7, itu artinya asam. Makin kecil angkanya, makin asam. Apapun di atas 7, itu basa. Makin gede angkanya, makin basa. Terus angka 7 pas di tengah-tengah, itu netral. Contohnya ya air murni. Oke, sekarang kita intip sedikit matematikanya. Tenang, gak ribet kok. Rumus dasarnya itu pH sama dengan minus logaritma konsentrasi H+. Nah, kata kuncinya di sini adalah logaritma. Artinya, ini bukan skala biasa. Setiap turun satu angka di skala pH, keasamannya itu naik 10 kali lipat. Jadi, pH 3 itu 10 kali lebih asam dari pH 4. Gila kan? Oh ya, ada juga pOH untuk basa. Dan kalau pH ditambah pOH, totalnya selalu 14. Baik, kita lanjut ke bagian 3. Saatnya berhitung. Gimana sih cara nemuin angka pH itu? Kuncinya cuma satu kata, ionisasi. Gampangnya, seberapa banyak sih molekul zat itu yang pecah pas dilarutin di air? Nah, di sini ada dua kubu, kuat dan lemah. Bedanya jelas banget. Kalau zat kuat, entah itu asam atau basa, begitu masuk air, semua molekulnya langsung pecah, terionisasi sempurna. Tapi kalau zat lemah, dia lebih malu-malu, cuma sebagian kecil aja yang pecah, sisanya masih utuh. Nah, tingkat kepecahan ini kita sebut derajat ionisasi atau alfa. Ngitung pH asam kuat itu gampang. Kenapa? Karena dia ngeluarin semua kekuatannya sekaligus. Jadi buat cari konsentrasi H+-nya, tinggal kaliin aja molaritasnya, konsentrasi awalnya, sama valensinya, alias jumlah H+ yang dia punya per molekul. Anggap aja kayak jumlah peluru yang dia tembakan. Kalau asam lemah, ceritanya beda. Dia kan pelit, nggak mau ngelepasin semua H+-nya. Makanya, kita butuh konstanta khusus namanya Ka.
buat ngukur seberapa enggan dia terionisasi. Rumusnya jadi sedikit beda. Kita perlu akar kuadrat dari Ka dikali molaritasnya. Sedikit lebih tricky, tapi logis kan? Gimana dengan basa? Logikanya persis sama. Basa kuat juga jor-joran ngeluarin semua ion OH-nya. Jadi, cara ngitung konsentrasi OH-nya ya tinggal molaritas dikali valensi. Mirip banget sama asam kuat, cuma beda ion aja. Dan pastinya, basa lemah juga sama malu-malunya. Kita pakai konstanta Kb buat ngukur kekuatannya. Rumusnya juga pakai akar kuadrat. Akar dari Kb dikali molaritas. Nah, dari sini kita dapat konsentrasi OH-. Terus, kita bisa hitung pOH. Ingat kan, pH plus pOH sama dengan 14. Jadi, dari pOH kita bisa langsung dapat pH-nya. Beres. Oke, sekarang kita sampai ke bagian puncaknya. Bagian paling seru. Apa yang terjadi kalau asam dan basa, dua kutub yang berlawanan ini, kita campur jadi satu? Ini dia yang namanya reaksi netralisasi. Reaksi dasarnya simple banget. Asam plus basa hasilnya garam dan air. Udah, itu aja. Kalau kita zoom in sampai ke level ion, yang terjadi sebenarnya cuma ion H+ dari si asam ketemu sama ion OH- dari si basa, terus mereka jadian membentuk H2O alias air, saling menetralkan. Dari pencampuran ini, ada 3 kemungkinan hasil. Kemungkinan pertama, kalau asamnya lebih banyak, ya jelas setelah reaksi selesai, bakal ada sisa asam. Hasil akhirnya, tentu aja, larutannya jadi asam dengan pH di bawah 7. Kemungkinan kedua, ini kondisi ideal. Kalau jumlah asam dan basanya pas, seimbang, mereka bakal saling menghabisi satu sama lain sampai tuntas. Nggak ada yang sisa. Hasilnya, larutan yang benar-benar netral dengan pH pas di angka 7. Dan yang terakhir, kebalikannya. Kalau basanya yang lebih banyak, setelah semua asam habis bereaksi, masih bakal ada sisa basa. Ya, sudah bisa ditebak, larutan akhirnya bakal bersifat basa, dengan pH di atas 7. Jadi gitu, kita udah kupas tuntas mulai dari apa itu asam dan basa, cara ngukurnya, sampai gimana mereka bereaksi. Ternyata konsep keseimbangan pH ini penting banget loh. Penting buat tubuh kita, buat darah kita, bahkan buat kesehatan lautan di bumi. Nah, sebagai penutup, coba deh pikirin. Selain itu, di mana lagi sih kita bisa lihat betapa krusialnya keseimbangan pH ini dalam kehidupan sehari-hari?